Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis, bergerak, atau mengalir, seperti air laut dan sungai, maupun statis tergenang seperti danau. Perairan dapat merupakan perairan tawar, payau, atau asin. Macam-macam perairan yaitu perairan laut adalah bagian bumi yang tertutup air dengan salintas kadar garam tinggi. Perairan laut meliputi laut, teluk, selat, dan samudra. Air tanah adalah air yang berada di dalam tanah. Air tanah dibagi menjadi dua, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal merupakan air tanah yang berasal dari air hujan yang diikat oleh akar pohon. Air tanah ini terletak tidak jauh dari permukaan bumi serta berada di atas lapisan kedap air. Danau adalah suatu wilayah yang terbentuk cekungan besar di permukaan bumi yang dipenuhi oleh udara, baik itu air tawar atau air asin, dan dikelilingi oleh dataran. Danau dapat terbentuk secara alami melalui proses vulkanis atau ketika pemandangan mencair, serta dapat juga dibuat secara buatan oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti pengairan lahan pertanian, pembangkitan listrik tenaga udara, perikanan daratan, sumber udara bagi manusia atau makhluk hidup, pengendalian banjir dan erosi, dan juga sebagai objek wisata. Spesifiknya, perairan sungai adalah permukaan bumi yang lebih rendah dari sekitarnya. Sungai menjadi tempat pengaliran air tawar ke laut, danau, rawa, atau ke sungai lain. Proses terbentuknya sungai terbentuk karena adanya aliran air dari dataran tinggi ke dataran rendah. Karena gaya gravitasi bumi, air mengikuti retakan dan lipatan di dataran saat mengalir menuruni bukit. Karena bentuk permukaan bumi tidak semua datar, air mengalir ke berbagai arah. Air yang mengalir melalui sungai dapat berasal dari air hujan, mata air, es yang mengalir. Sungai punya peran penting untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, dan untuk air sungai punya peran penting untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, bahan potensi untuk objek wisata. Sungai dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber airnya, keadaan airnya, struktur lapisan geologi, dan arah alirannya. Sungai adalah aliran air di permukaan besar yang berbentuk panjang, yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Ciri-ciri sungai. Sungai merupakan perairan yang airnya mengalir terus-menerus pada arah tertentu, berasal dari air tanah, air permukaan yang diakhiri bermuara ke laut. Ciri-ciri daerah aliran sungai yaitu semakin ke hulu daerahnya mempunyai topografi makin bergelombang sampai bergunung-gunung. Macam-macam sungai. Sungai konsekuen merupakan sungai yang alirannya searah dengan lerengnya. Sungai insekuen adalah sungai yang memiliki arah aliran tidak teratur. Sungai subsekuen, sungai obsekuen, resekuen, sungai permanen, sungai aperiodik, dan sungai epirodik. Beberapa sungai yang terkenal di dunia seperti Sungai Nil di Mesir, Sungai Yangtze-Kiang di Cina, dan Sungai Are di Swiss. Sedangkan sungai-sungai di Indonesia diantaranya yaitu Sungai Batanghari di Jambi, Sungai Musi di Sumatera Selatan, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas di Kalimantan, Sungai Membramo di Papua, serta Sungai Bengawan Solo di Pulau Jawa.
Perairan sungai memiliki berbagai manfaat yang penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, sumber air bersih. Sungai menyediakan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mencuci, dan mandi. Yang kedua, irigasi pertanian. Air sungai digunakan untuk mengairi lahan pertanian, membantu dalam menumbuhkan tanaman, dan meningkatkan hasil panen. Yang ketiga, perikanan. Sungai adalah habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota lainnya yang merupakan sumber makanan dan mata pencaharian bagi banyak komunitas. Yang keempat, transportasi. Sungai sering digunakan sebagai jalur transportasi untuk mengangkut barang dan orang, terutama di daerah yang sulit dijangkau melalui darat. Yang kelima, pembangkitan energi. Sungai yang besar dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik tenaga air atau hydropower yang merupakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Yang keenam, pariwisata dan rekreasi. Sungai menawarkan berbagai kegiatan rekreasi seperti memancing, berperahu, dan wisata alam yang dapat menarik wisatawan dan mendukung perekonomian lokal. Yang ketujuh, pengendalian banjir. Sungai dengan sistem pengelolaan yang baik dapat membantu mengendalikan banjir dengan menampung dan mengalirkan air hujan yang berlebih. Yang kedelapan, ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sungai menyediakan habitat bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan, menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Manfaat-manfaat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta alam. Sungai dan sampah juga memiliki hubungan yang signifikan loh. Tapi di sini kita akan membahas sampah terlebih dahulu. Sampah limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa limbah gas, cair, dan padat. Sampah limbah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis limbah berdasarkan senyawanya. Yang pertama, A. Limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah diuraikan secara alami dan mudah membusuk. Contohnya, dedaunan yang jatuh di tanah, sisa makanan, sisa-sisa sayuran, buah-buahan, kotoran manusia maupun hewan, dan lain-lain. Yang B. Limbah anorganik. Limbah yang berasal dari sisa-sisa aktivitas manusia dan sangat susah terurai secara alami dan pembusukan secara alami. Contoh sisa sabun cuci baju, cucian sabun piring, kantong plastik, kain, kaleng. Yang C. Limbah B3. Limbah B3 merupakan singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Contohnya deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, pembersih lantai. Yang kedua, jenis limbah berdasarkan wujudnya. A. Limbah padat. Limbah yang berbentuk padat yang berasal dari kegiatan domestik atau industri, contoh serbuk besi, kain, plastik, kayu-kayuan. B. Limbah cair. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu limbah cair domestik atau domestic wastewater, limbah cair industri, industrial wastewater. Yang ketiga, rembesan dan luapan, infiltration and inflow. Yang ketiga, air hujan, storm water. Limbah gas. C. Limbah gas, limbah yang dimana udara sebagai medianya. Semakin banyak limbah gas yang naik ke udara, banyak limbah gas menurun. Contoh karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida. Sampah dan sungai memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berikut dampak sungai jika terkena limbah tersebut: dapat membuat air menjadi keruh serta dapat menurunkan kualitas air. Penyebab sungai tercemar berasal dari limbah-limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, bisa juga limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri pabrik. Jika membuang limbah ke sungai, ternyata dapat mengakibatkan terjadinya banjir, berkurangnya ketersediaan air bersih, air sungai, kekurangan oksigen, dan membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya.
Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak dalam 100 tahun terakhir. Pemanasan global terjadi karena aktivitas manusia meningkatkan jumlah gas-gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida. Ketika matahari memancarkan sinarnya ke bumi, sebagian besar energi tersebut diserap oleh permukaan tanah dan laut. Sebagian energi itu kemudian dipantulkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi panas. Gas-gas rumah kaca bertindak seperti selimut yang menangkap radiasi panas ini dan mencegahnya lepas keluar angkasa, sehingga meningkatkan suhu global. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global sangat berbahaya bagi kehidupan, seperti berikut ini. 1. Kebakaran hutan. 2. Mencairnya es di kutub. 3. Terjadinya wabah penyakit. 4. Kabut asap. 5. Krisis air bersih. 6. Naiknya permukaan air laut. 7. Meningkatnya suhu air laut. Dan 8. Rusaknya terumbu karang. Pencemaran air sungai terjadi apabila terdapat bahan-bahan yang masuk ke dalam tanah atau aliran sungai yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air sehingga tidak memenuhi baku mutu atau tidak dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti baku mutu air minum, keperluan perikanan, pertanian, industri, dan lain-lain. Sungai adalah sumber gas rumah kaca yang sangat besar, dan populasi air membuat emisinya berkali-kali lipat lebih buruk. Maka dari itu, ada kaitannya dengan pemanasan global, yaitu efek rumah kaca. Pencemaran sumber air tawar sebagai dampak dari pemanasan global disebabkan karena dua hal, banjir dan adanya intrusi air laut. Pada saat terjadi banjir, banyak material yang hanyut terbawa air, termasuk berbagai jenis limbah. Maka limbah inilah yang dapat mencemari sumber persediaan air tawar. Kerusakan sungai yang kaitannya dengan pemanasan global, yaitu pemanasan global adalah penyebab banjirop. Kenaikan temperatur atmosfer bumi akan menyebabkan terjadinya pencairan volume es di kutub hingga menjadi penyebab kenaikan muka air laut atau banjirop. Sampah mempunyai kontribusi besar untuk emisi gas rumah kaca, yaitu gas metan. Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Apa hubungannya antara pemanasan global dan air krisis bersih? Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar, sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari.